Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You haven't won heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great and love is greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Penampilan yang luar biasa. Betul ya. Kalau ngelihat orangnya Betul. kecil tapi suaranya menggelegar gitu ya. The one and only. Iya, Eka Eka Deli. Deli. Ya. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita tidak mungkin dipisahkan daripada kehidupan satu gender ini yang namanya wanita, gitu ya. Di dalam kehidupan saya ada beberapa wanita yang Tuhan taruh. Yang pertama tentunya adalah mama saya. Yang kedua adalah tentunya istri saya yang Puji cantik hari ini pakai Tuhan. kebaya. Kemudian yang ketiga, saya juga punya seorang putri. Dan tentunya juga ada banyak beberapa orang-orang wanita-wanita teman-teman yang Tuhan taruh di sekeliling kita semua ya. Hari ini menampilkan suatu topik good news yang menarik, yaitu Kartini Modern. Iya. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, dan juga didampingi oleh istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Tentunya kalau kita bicara tentang Kartini modern, hari ini wanita-wanita bisa berkarya, bisa bernyanyi seperti Eka. Kesetaraan ya, Iya, apa yang itu. laki-laki bisa lakukan tentunya perempuan bisa lakukan di dalam kapasitas yang penuh. Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang penuh kelimpahan, ini untuk semua orang tentunya. Itu ya. terima kasih kepada Raden Ajeng Kartini. Betul. Tentunya karena tanpa perjuangan dia maka mungkin orang-orang seperti Eka hari ini tetap akan nyanyi tapi di dapur sambil masak gitu kan ya. Orang bilang wanita dijajah pria Sejak dulu. dijadikan perhiasan sangkar madu gitu ya. Tapi sekarang nggak lagi tuh, Nggak lagi, relevan lagi sekarang ya. sudah berubah ya. Oke, kita akan menampilkan dua orang Kartini modern. Yang pertama yaitu Eka Deli. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Novita Dewi. Nah, tentunya kita akan sangat diberkati melalui episode Kartini Modern hari ini. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Oke, pemirsa sekalian, oleh karena itu langsung saja kita akan lihat satu cuplikan yang satu ini.
Pada 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini, namun apakah kita mengerti esensi dari perjuangan Kartini tersebut? Ternyata wanita memiliki peranan sangat penting dalam membangun bangsa. Tahukah Anda bagaimana caranya? Dalam studio Good News telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Eka Deli. Wanita bersuara emas ini bukan hanya memiliki talenta bernyanyi, namun ternyata juga sangat pandai mengatur waktu di tengah kesibukannya untuk berperan sebagai seorang istri, ibu bagi kedua anaknya, serta seorang wanita karir yang berhasil. Apa sih rahasianya sehingga Eka bisa menjadi wanita berdampak bagi orang di sekitarnya? Temukan jawabannya hanya di Good News program. Waktu saya kekurangan uang, saya lagi kepepet, lagi apa, saya cuma bilang, thank you God. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kartini Modern di Good News program telah tampil bersama dengan kita seorang diva, Eka Deli. Saya rasa nggak perlu dikenali nih, semua orang udah kenal dia nih. Iya. Gitu ya. So, how's Eka? Senyum kamu secemerlang berlian deh. Luar biasa. Gitu Welcome ya. back Eva, Eka. Thank you. Jadi I'm good. Gimana I'm blessed. kabarnya sejak I'm blessed. episode 300 kemarin kan ya? I am so blessed. Ngalamin banyak hal luar biasa dari Tuhan, ngalamin banyak sekali mujizat Tuhan. Iya. I'm blessed. Dan suami kamu juga baik, Kisbert? Ya, luar Good? biasa. Amin, Kids diberkati. are good? Luar biasa. Awesome. Anakku yang terakhir, anak mujizat itu, Mhm. berulang tahun ke 3 tahun di tanggal 26 kemarin. Wow, congratulations. Selamat ya. Congratulations. Oke, Puji good. Tuhan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini kan tentang Kartini Modern. Ingin tahu kegiatan Eka sehari-hari itu apa aja? Eka, kalau Eka lagi nggak nyanyi, I do everything lah gitu. Tapi aku selalu atur waktu. Jadi biasanya misalnya meeting biasanya aku bikin setelah anakku pulang. Gitu. Jadi dari pagi aku usahain aku sempat bermain sama yang kecil, nyiapin barang juga buat yang si kakak. Sampai dia pulang, baru aku atur meeting biasanya. Sebisa mungkin aku akan atur kayak gitu. Jadi prioritas Ya. didapatkan oleh anak-anak ya. Dan kalau Sabtu Minggu mutlak kita nggak bikin acara apapun, kita nggak terima acara apapun. Sabtu Kalau Minggu. misalnya ada acara undangan konser gitu gimana? Sangat jarang. Itu pun aku biasanya udah ngomong sama manajer aku untuk Sabtu Minggu tuh mutlak kita nggak itu. Kita nggak Jadi terima Sabtu Minggu acara. tuh waktunya keluarga Waktunya gitu. keluarga, hari Minggu pun waktunya aku benar-benar melayani di gereja lokal yang aku Bertumbuh. Ya. Ya. Nah, kalau kita bicara juga tentang peran Eka sebagai istri, bagaimana? saya cukup cerewet, maksudnya saya Kelihatan kok. Kelihatan ya. Ya ampun. Jadi saya tuh orangnya yang sangat teratur. Oke. Jadi kalau misalnya pagi saya udah bilang, ingat ya hari ini kamu ada ini, meeting sama ini, jam segini, kamu udah makan belum? Udah, aku tuh selalu kayak gitu, so well organized. Gitu, benar-benar aku udah tahu jam segini sampai jam segini aku atur nextnya gitu, sampai ya kadang mungkin suamiku juga bilang cerewet ya gitu ya, tapi ya Untuk kebaikan. ya Oke, nah tantangan-tantangan mungkin orang bilang beberapa tahun ini bisnis susah gitu ya. Tapi dalam kehidupan bisnis kalian gimana sekarang? di masa-masa yang orang bilang sulit ini, sulit itu, tapi aku lihat bahwa Tuhan nggak pernah sama sekali tinggalin kita dan Tuhan memberkati bisnis kita juga. Ada resep khusus nggak? Gitu. Resep khusus? Kita baik Eka, suami, anak-anak sampai yang kecil, kita punya kebiasaan everyday namanya ritual thank you. Ritual How? thank you. Bisa Aku ngajarin diajarin? anak-anaknya aku. Jadi kita
jalan keliling ruangan atau kita jalan selama 2 menit. Jadi anak-anak pakai jam, pakai timer. Oke, kita hitung ya. 2 menit sampai 3 menit. Kita benar-benar cuma muter thank you, thank you, thank you Jesus, thank you. Kalau kayak Eka sama suami atau anak yang gede, si kakak udah bisa bilang thank you for my school, thank you for my toys gitu. Kalau yang kecil masih thank you, thank you, thank you, thank you. Tapi benar-benar thank you, thank you, thank you. So itu salah satunya kita live in gratitude, and kita juga lebih banyak speak the word of God. Boleh apa tahu yang nggak? kita mau? Ya. Mungkin kita juga perlu belajar dari Eka nih. Unsurnya atau dampaknya ngomong thank you tadi itu Luar apa? biasa besar sekali. Waktu tahun 2001 yang aku dinyatakan leukemia, pertama kali itu aku tinggal di rumah seorang hamba Tuhan, Pak Timotius Arifin. Yeah. He knows. Waktu aku udah sakit banget sampai mesti digotong untuk megang gitar, aku ngotot main gitar, dan sepanjang 2 jam itu aku nggak minta kesembuhan sama sekali. I just say thank you. I just say thank you, thank you, thank you. Dan saya mengalami hal yang luar biasa waktu saya kekurangan uang, saya lagi kepepet, lagi apa, saya cuma bilang, thank you God, thank you, aku sudah menerima apa semua yang Tuhan sudah janjikan buat aku, ya dan amin, dan aku terima dengan iman, thank you Tuhan untuk uang ini, thank you untuk kesembuhan. So, always Dan I begin setelah itu ada everything with terobosan yang terjadi. always, nggak pernah Always, nggak. wow. Always, nggak pernah Puji nggak. Tuhan. Jadi di mata Tuhan, kamu dan anak-anak adalah orang-orang yang tidak selalu nuntut Tuhan, kalau nggak diberkati kita nggak ke gereja deh gitu. Bukan ada. Aku mengajarkan anak-anak tuh kayak gitu, walaupun kadang kita juga ngalamin masa sulit yang kayak misalnya sampai Tuhan tolongmu ini, ada. Tapi aku mengajarkan anak-anak untuk kita everyday Harus semua ada momen bikin, thank you itu. Jadi mereka juga belajar kayak si kakak, dia minimal 1 hari 3 hal yang dia tulis thank you everyday. Wow. Dia punya gratitude journal, That's aku amazing. ajarin ya. That's interesting. Dan gurunya bilang bahwa terjadi perubahan besar sama dia di sekolahnya. Ini aku baru terima raportnya, dan gurunya bilang, Bu, kenapa ya kok Lisi banyak sekali berubah? Apanya Bu? Akademiknya dan semua cara behave-nya dia dan segala macam. Kalau dulu dapat PR di sekolah, Mam banyak banget. Kalau ini sekarang enggak. Dia, wow, Jangan-jangan I'm so dia thank you grateful. for my homework God gitu. Walaupun dia itu aku belajar untuk dia belajar untuk be Puji grateful. Tuhan. Wow, menarik Good. Awesome. sekali. Ya. Wow, kita akan Kita akan belajar lebih lanjut. banyak dari Iya. Eka Deli yang Sama-sama, ntar aku belajar senyumnya juga. luar biasa. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita rindu sekali untuk mendengarkan kesaksian yang berikutnya ya, bukan hanya dari Eka Deli tapi juga ada Novita Dewi. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Tetap bersyukur gitu, dan waktu ketika aku bawa ke sini aku senang banget. Mami senang loh ada kamu. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Narasumber kedua dalam Good News adalah seorang wanita yang juga memiliki bakat dalam dunia tarik suara. Runner up dari sebuah ajang pencarian bakat dan memenangkan beberapa festival musik, baik di dalam maupun di luar negeri. Memiliki suami yang juga seorang penyanyi membuat Novita Dewi harus menjadi wanita yang pandai untuk berperan sebagai artis, namun juga sebagai istri yang penuh penundukan diri, serta ibu bagi putranya. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Good News Program. Wow, VT-nya menarik sekali yang baru kita saksikan, dan langsung saja di studio sudah ada orangnya, Novita Dewi. Shalom Novita. Selamat datang Welcome kembali back. Novita. Iya, Iya. senang sekali. Oke. Sini lagi.
Nah, menampilkan ini yang lebih senior, ini yang lebih junior. Iya, betul. Oke, Bu Cito. Tegas ya. Iya yang artinya Enggak, Bukan. manusia loh. Pengalamannya maksudnya. Maksudnya pengalaman kan. Tapi luar biasa banget ya. Sekarang ini banyak kesempatan orang-orang yang dulunya mungkin nggak punya kesempatan untuk naik gitu tiba-tiba bisa naik ya. Iya. Dengan apa namanya ada ajang Ajang-ajang, ini, ya. ajang itu. Ya, gitu biar ya. ada regenerasi dong ya. Iya. Nah, iya. mungkin banyak orang yang mengenal seorang Novita Dewi dari ajang yang kemarin yang kamu menangkan itu. Nah, setelah ajang itu apa aja yang terjadi dalam kehidupan kamu, Novita? Banyak. Semuanya ya pastinya agak lebih dimudahkan gitu. Baik dalam karir pun, kalau kita ya pasti dong kita buat lagu terus kita tawarin ada aja jalan. Kalau dulu belum di situ kita buat lagu siapa dibakar gitu demonya. Nggak ada yang terima. Nggak didengar gitu. Terus ya kehidupan semakin lebih baik, puji Tuhan, karena janji Tuhan ya buat anak-anaknya yang berharap pasti mengalami progres yang semakin naik dan bukan turun. Amin. Bisa ceritakan nggak tentang suami, tentang keluarga kamu? Suami baik-baik saja, puji Tuhan, dan Oke. juga Udah sekarang berapa lama sudah menikah? sudah 2 tahun. Sudah 2 oke. tahun, anakku sekarang sudah umur 1,5 tahun. Wow. Anaknya Saya cewek apa cowok? Laki-laki. Nggak berasa Nggak ya? berasa. Nggak berasa. Nggak berasa gendut soalnya. Enggak lah, bagus lah 1,5 tahun Nggak, ini segini udah turun. bagus. Nanti Makin balik cantik. lagi. Amin. Tapi terus anak kedua. Amin. Amin. Pengen tahun depan. Saya tahun rasa depan. menjadi perempuan tuh unik ya. Karena apa namanya mau nggak mau kalian mengalami transformasi terutama dalam tubuh nih, Bentuk. Iya. Yes. gitu ya. Nah, ini saya mau tanya nih sebagai laki-laki nih, bagaimana kalian bisa menyikapi ini? Kalau saya kan saya tahu istri saya, tapi dari kalian berdua gimana nih? Mungkin saya tanya tiga-tiga deh. Eka Deli. Setelah melahirkan jadi besar gitu kan. Aku ngelahirin anak pertama naik 23 kilo aja. Aja. Jadi celana dari 26 jadi 31 gitu kan. Tapi aku kegemerke, pokoknya aku harus kurus lagi. Jadi aku pakai korset yang dibebet gitu. Pokoknya niat banget pokoknya karena memang kan kita pekerja seni gitu. Jadi ya mesti memikirkan tubuh. Akhirnya puji Estetik. Tuhan bisa balik lagi, I'm fine. Kalau Semua bisa Novita diatur. gimana? Kalau aku naik 15 kilo. 15 kilo dan nuruninnya susah banget karena sampai sekarang pun aku masih menyusui. Jadi Ya, nggak bisa untuk- diet. untuk bantu dengan obat-obatan aku agak-agak Nggak mau wanti-wanti, nggak kasih mau. dampak ke anaknya lah. Aku kira yang paling menarik itu dari seorang wanita adalah ketika kita hamil, terus kita udah melahirkan, terus kita kurusin, terus harus hamil lagi gitu kan ya. Jadi kayak melar lagi, terus kempes, melar lagi, kempes gitu ya. Tapi untung loh, puji Tuhan loh, kalau zaman dulu hidupnya kalian 100 tahun yang lalu bisa anaknya 15 gimana? Widih. Enak sih. Aku kalau Tuhan kasih, betul kalau Tuhan kasih dan masih umur muda, aku pengen punya anak tuh 8. Enak keluarga besar karena aku melihat. Suaminya siap nggak nih? Novita, hari ini kita akan bicara tentang Kartini modern. Menurut Novita, gimana sih wanita-wanita zaman sekarang itu? Wanita zaman sekarang menurut aku ya lebih maju pandangannya dan juga selain dia menjadi ibu rumah tangga dan perjuangannya juga nggak mudah, tetapi dia tetap bisa membagi waktu dengan keluarganya. Dan aku melihat Kartini di sekarang seperti Ibu Eka Deli, dia tetap berkarir meskipun banyak struggling dalam hidup dan juga belum lagi harus menyesuaikan waktu dengan keluarga, belum lagi dengan masalah-masalah dan juga karir yang mungkin jadi terhambat karena masalah, tetapi kita bisa tetap berjuang dan bangkit. Ya itulah Kartini yang sesungguhnya buat aku. Tadi abis ngeliat Eka nyanyi gitu jadi... Kita mau udah kenal dari Pasti. tahun kapan? Memang udah kenal dari tahun kapan, tapi kalau lihat Eka nyanyi, gue gak usah nyanyi deh. Gitu. Udah beneran. Buat orang minder gitu maksudnya. Iya. Oke. Kalau suka dukanya Novita sekarang dengan bayi yang masih berusia 1,5 tahun ya, itu gimana sehari-harinya? Puji Tuhan, aku nggak ada duka ya. Banyak sukanya. Aduh, aku thank God every minute when I'm having Jay, kita Julu. Dia yang mewarnai kehidupanku meskipun kalau orang melihat kayak kemarin aku lagi promo single gitu, terus setiap interview ditanya, Novita kok kemarin agak off ya di TV, kok nggak kelihatan dan segala macam. Terus aku bilang ya memang
waktu pasti terbagi sama anakku, dan juga aku tuh kan memang prioritas utamaku adalah mengurus anakku dan keluargaku gitu. Dan ketika mengurus anak dengan ucapan syukur setiap hari, tapi kalau dibawa dengan sebel banget, gue jadi terganggu, itu pasti benar-benar kacau gitu semuanya. Tapi kalau kita syukuri setiap saat, seperti aku merawat Jay, meskipun kita tuh tiap hari kadang tidurnya cuma 2 jam gitu, apalagi anakku aktif banget, sampai setengah 4 pagi tadi nggak tidur. Wow. Iya, aktifnya luar biasa, sampai aku tuh udah lemas, pulang rekaman ya, terus harus bangun pagi lagi, tapi tetap bersyukur gitu. Dan waktu ketika aku bawa ke sini, aku senang banget. Mami senang loh ada kamu. Padahal dia belum ngerti juga aku ngomong apa. Mami senang ada kamu, Mami senang kamu nemenin aku. Tapi ngerti loh anaknya. Ngerti ya. Never say never. Itu kata Justin Bieber. Tapi dia senyum ya. Oke, anyway, ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa kehidupan itu memang banyak pernak-perniknya ya. Oleh karena itu kita bahas dalam Kartini Modern ini. Kita akan take a break. Setelah break akan ada seorang yang akan menyanyikan suatu lagu yang luar biasa. Siapa dia? Nantikan saja hanya di Good News Program. I rejoice in you, oh Lord. I rejoice for a whole new day. I rejoice forever to serve you. Praises to your name. I rejoice to you, oh Lord. I rejoice for a whole new day. I rejoice forever to serve you. Praises to your Lord. I will keep on pondering on your heaven's throne. Be glorified, be magnified, so reach out to me. Pour down on your compassion, hear my prayer. I need you, Father, and I need you now. Take me in your arms with your holy love. Come, Holy Spirit, lead me to your heart. I rejoice in you, oh Lord. I rejoice for a whole new day. I rejoice forever to serve you. Praises to your Lord. I will keep on pounding on your heaven's door. Be glorified.
glorified, be magnified. So reach out to me, pour down on your compassion, hear my prayer. I need you, Father, and I need you, Lord. Take me in your arms with your holy love. Come, Holy Spirit, lead me through your heart. Holy Spirit, come and take my heart. Take over me. Take over, take over. I want to know you more. Light me with your quiet. Lead me through your way and guide me along. Thank you for compassion. Thank you for saving me. Oh, I thank you, Jesus. Yeah, thank you for saving me. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I rejoice for your love. I thank you, Jesus. I praise you, Lord. Bener lu, ambil aja semua, suruh dia nyanyi semua. Aduh, luar biasa. Amin, Luar amin, biasa amin. ya. Itu dulu belajarnya kayak apa sih dari kecil? Mungkin kalau ada orang-orang mau tanya nih, dari kecil makannya apa sih? Mungkin karena saya suka teriak-teriak kali ya. Oh gitu. Kalau ngomong aja udah wah gitu. Makanya tadi saya nggak bisa bayangin tuh kalau berantem sama Hisbut. Kasihan banget pasti. Nggak ada suaranya kan? Terus kebalik. Kalau gitu Daripada ribut pecah. Lagunya tadi apa yang dinyanyikan Eka lagu barusan? karangan Ibu Christina Maria. Wow. Judulnya Rejoice. Rejoice. Luar biasa ya. Tadi itu whistle ya. Kalau bagi kamu sendiri makna lagu ini apa sebenarnya? Saya pokoknya gini ya, waktu saya dengar kesaksian dari Tante Christina, that's amazing, mungkin udah pernah dengar Yeah. sendiri ya. Tapi waktu aku nyanyiin lagu ini, waktu aku dengerin, oke, I'm fine. Tapi waktu aku rekaman, waktu di tempat rekaman, oh my God, I feel the presence of God. Waktu itu benar-benar aku benar-benar ngalamin sesuatu di situ sampai aku benar-benar just mengalir, karena kalau dengar di lagunya itu ada benar-benar ada yang aku benar-benar free worship di situ gitu loh. Karena itu udah mengalir sedemikian rupa karena wow, this song is so amazing. Amazing, wow. Oke, menurut Eka ya, kan kamu pasti udah nyanyi begitu banyak ribuan lagu yang luar biasa lah. Kriteria untuk satu lagu, apalagi ini gospel song gitu ya, yang kira-kira bisa Tuhan pakai dengan cara luar biasa itu menurut seorang Eka Deli apa gitu? Kalau menurut Eka pribadi jujur, any kind of song. Any kind. Masalahnya adalah dalam hati. It's a matter of your heart. Hati si penulis atau si penyanyi? Penulis dan penyanyi gitu loh. Penulis sendiri pasti dia mengalami sesuatu pada saat dia menulis lagu, biasanya kebanyakan seperti itu. Dan penyanyi juga begitu. Kalau misalnya kita ada hubungan dengan Tuhan, we sing directly to God.
So it's gonna be very different menurut Eka gitu. Jadi lagu sesederhana apapun, sesimpel apapun, jika dinyanyikan dengan hati untuk Tuhan, that's gonna be wonderful. Dan bahkan saya melihat banyak kesaksian bahwa orang-orang banyak yang disembuhkan pada saat orang memuji dan menyembah. Cool, awesome. Pemirsa, kalau Anda ingin mengikuti kuis ini, simak baik-baik pertanyaannya. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Eka Deli? Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini. Kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD sempurna persembahan dari Ibu Christina Maria. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Akan kacau rumah tangga kalau ketika istri mengambil posisinya suami. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries
silakan lanjut. That's amazing, Novita. Wow. Suaranya dia juga khas banget ya. Iya, serak-serak. Wow. Bagaimana ya? Namanya Novita Dewi Rock. iya. Instagram dia gitu. Oh, Betul. iya. Emang selalu rock banget tapi tadi kelihatan gitu ya. Iya ya. Karena itu kali ya. Memang suara kamu memang kamu tipe suka suaranya. tipe-tipe suara yang ini, lagu-lagu yang slow rock gitu atau rock gitu. Aku suka sebenarnya soul, lebih soul. Soul, ya. oke. Karena seraknya dibilang identik dengan rock, padahal Nggak harus. Padahal enggak. Oh. Nyanyi soul juga banyak banget yang ada serak-seraknya. Oh gitu, oke, kayak Ray gitu ya. Yang Iya. oke, Terus the Master of Jessie Soul gitu ya. Oke. J, itu kan. Oke, I see. Oke, good. That was Very awesome. That was an good. awesome Yes, worship. yes. Hari ini kita kan bicara tentang Kartini modern. Gimana sih Kartini modern semacam Eka Deli, Novita Dewi yang kena lampu sorot terus, yang terkenal gitu kan di seantero jagat raya gitu kan ya. Masih bisa nggak tunduk sama suami coba? Harus bisa lah. Ya oke, yang senior Harus bisa. dulu. Theoretically speaking harus bisa. Ya, ya. Tapi practically speaking. Betul, betul. Karena ini satu kesaksian, sedikit aja. Dulu kan memang udah pernah saya saksikan Ya. bahwa keluarga saya benar-benar hampir hancur, Ya. berantakan. Di masa-masa seperti itu, kayak rasanya daging ini kayak sulit banget untuk saya mau tunduk sama dia. Tapi aku minta kekuatan dari Tuhan, tapi Tuhan bisa kasih loh. Somehow aku bisa, aduh, lagi gitu banget. Aku samperin dia, aku peluk dia, sayang, yuk makan yuk gitu. Tadi agak kaku gitu, oke love gitu. Dia langsung gitu. Padahal tadinya lagi, dan itu benar-benar nggak gampang. Aku bilang nggak gampang minta itu dari Tuhan. Tapi gitu harus kita merendahkan diri, peluk aja. Jadi kita kalahkan ego kita dengan kasih Iya. gitu. Kalau enggak mau udah berantakan. Kalau Yes. Novita gimana? Almost the same, hampir sama. Aku kan terlahir dari orang Batak ya. Wanita-wanitanya juga cukup dikenal agak keras gitu. Dan aku anak pertama lagi yang biasa memimpin gitu, adik-adikku dan juga kebutuhan rumah dan segala macam sebelum aku menikah dengan suami. Dominan ya. Dominan, lebih dominan. Dan ketika aku bertemu dengan anak bontot, yaitu suamiku, Iya. dia lebih laid back, orangnya lebih santai. Gitu. Sementara aku tuh harus tek gitu. Nah, jadi aku melihatnya tadinya aku tuh kesel banget. Enggak mau kayak gini Tuhan, enggak mau aku. Tapi ketika aku banyak bicara dengan Bunda Christina yang sangat memberkati aku kesaksiannya, jadi dibilang kita tuh harus tunduk pada. Aku nggak nyangka kalau Bunda Christina tuh sangat-sangat menjadi panutan ya, karena sangat tunduk dengan suami. Nah, akhirnya aku mau merendahkan hati dan minta sama Tuhan untuk Tuhan kasih aku hikmat untuk aku dapat lemah lembut ke suamiku dan tidak mendominasi gitu. Karena memang akan kacau rumah tangga kalau ketika istri mengambil posisinya suami. Susah juga kan, karena pada waktu kalian harus di panggung, kalian di lampu sorot, ada manajer, ada semua protokoler, semua siap. Sampai rumah kalian no one gitu. Iya, that's right. Pernah nggak merasa Iya. seperti disiram air dingin gitu, kayaknya you are nobody at home? Yes. Aku sebelum aku ketemu Bunda Christina, aku memang Merasa seperti itu. Aduh, kok di rumahku begini ya gitu. Kayaknya gue bukan siapa-siapa di rumah gitu ya. Memang sepertinya kelihatan seperti itu. Karena dia juga baru berumah tangga ya, baru 2 tahun. Nah kalau yang ini udah lama banget berumah tangga gitu. Udah lewat. Kalau aku mungkin beda ya. Aku nggak pernah mikir gitu karena aku nggak tahu kalau aku udah di rumah tuh aku kayak nggak sampai orang kayak teman-teman aku bilang gini, lo tuh artis, lo mesti dandan dong kalau keluar gitu. Aku nggak suka kayak gitu. Emang aku basicnya kayak gitu. Jadi kalau di rumah aku ya benar-benar ditinggalin gitu. ke Aku benar-benar artisannya. ibu Oke. anak-anak. Emang akunya nggak berusaha keras, tapi memang aku sudah seperti itu gitu loh. Bawaannya memang gitu. Jadi I see. berbernyantai. Good. Awesome, kita akan take break dulu ya. Oke pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, banyak Kartini-Kartini yang di luar sana yang pasti menyaksikan acara ini. Dan tidak bisa dimungkiri karena di akhir zaman ini atau zaman modern, banyak wanita-wanita yang ya secara finansial itu lebih unggul daripada suaminya. Nah ini pembelajaran daripada 2 orang artis ini luar biasa banget. Kita akan take a break. Nah di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang dapat hubungi apabila Anda punya masalah dalam rumah tangga, punya pergumulan hidup yang sangat berat. Hubungi kami sekarang juga dan kami percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda seberat apapun masalah yang Anda hadapi dalam kehidupan. Stay tune hanya di Good News Program.
waktu kita bersyukur akan apapun yang kita miliki akan diberi lagi lebih Praise the lagi Lord. sama Tuhan. Yeah. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Kembali bersama dengan kami dalam episode yang sangat memberkati Anda, yaitu Kartini Modern. Ada dua orang yang luar biasa, diva Indonesia yang ada di sini. Kami diberkati sekali loh. Ada Puji Eka Tuhan. Deli, Saya juga ada- diberkati sekali. Ada Novita Dewi, rock. Rock. Gitu ya. Ya nggak usah. Maunya aja. Iya, Oke. iya, iya. Nah, kalau tadi sama Eka kan udah membagikan gimana mengatur keseimbangan hidup ya, mengatur waktu antara jadi wanita karir, nyanyi, terus juga waktu sama keluarga. Kalau Novita gimana ngatur waktunya? Ngeflow aja aku. Ngeflow aja? Nggak harus kalau ada beberapa hari ini harus begini harus ini. Aku ngeflow aja. Tapi memang Sabtu Minggu hampir sama. Aku khususkan Untuk keluarga. Keluarga. Tapi kalau ada job juga kita tetap lakukan. Oh, fleksibel kamu berarti. Fleksibel. Oke. Cuma maksudnya di luar daripada job, kalau misalnya papinya ada kesenangan sendiri dengan teman-temannya, aku usahakan jangan diambil hari Sabtu Minggu gitu. Karena kan sudah punya anak, anaknya juga butuh untuk bersama dengan papinya. Ya, betul. Nah, kalau kita bicara visi misi ke depan, untuk Eka apa visi misinya ke depan? Aku sih seperti kebanyakan orang-orang pada umumnya ya, aku berdoa memang benar-benar talenta yang Tuhan kasih buat aku dalam bidang tarik suara, bicara maupun berbisnis. Aku pengen setiap kali aku lagi ada di dunia marketplace, banyak orang dimenangkan gitu loh. Jadi dan memang banyak sekali kesaksian-kesaksian tentang hal itu di dunia marketplace. Dan saya berdoa akan semakin lagi karena waktunya Tuhan udah sangat semakin dekat. Oh, berarti sekarang sudah banyak diundang sebagai pembicara nih ya? Udah dulu kalau itu. Kalau gitu kita undang podcast suatu kali boleh dong. Udah dari dulu, cuma aku Boleh. sekarang ya gitu deh. Boleh-boleh nanti telepon. Ngatur waktu dia, ngatur jadwal. Kalau Novita gimana visi misi ke depannya apa? Aku tetap akan berkarir sebagai penyanyi dan aku berharap kalau Tuhan izinkan aku pengen lebih naik lagi. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk Amin. kemuliaanku. Tetapi kalau ketika aku melanggar janjiku, aku udah minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan angkat aku naik tinggi untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi dunia sekuler, tolong Tuhan nyatakan dan perluas pelayananku juga. Amin. Tetapi Amin. kalau di tengah jalan aku sedikit aja melenceng dari jalanmu, ambil itu semua Tuhan. Wow. Aku dari muda begitu. That's radical. Doanya. Ya. Ambil semua Tuhan supaya aku jangan jatuh ke dalam dosa sampai mati sia-sia gitu. Ya. Wow, 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 Dahsyat. wow. Dari SMP aku berdosa. Ya, ini pertanyaan terakhir nih untuk kalian berdua. Nah, di luar sana banyak orang-orang yang mengalami kesukaran di dalam kehidupan. Ya. Nah, bisa nggak kasih nasihat atau mungkin kasih satu strategi secara singkat? Kalau misalnya, nih kita nggak minta kalian hidupnya susah nih, tetapi bayangin di luar sana banyak orang susah. Mungkin Eka bisa kasih pendapat atau nasihat ya maksud saya. Nanti Novita juga kasih nasihat yang mungkin dari skup yang berbeda karena kalian mempunyai latar belakang yang berbeda gitu. Nah, sebagai seorang wanita atau istri dari orang gitu misalnya di luar sana, if you were them, what would you do? Gitu. Kalau aku berangkat dari apa yang kehidupan pribadinya aku aja, karena aku mengalami banyak hal, orang jarang yang tahu bahwa aku beberapa kali bankrupt sampai bukan cuma nol tapi minus, ya, dan aku punya penyakit sampai yang dokter katakan nggak ada obat dan segala macam. Again yang tadi aku bilang, I teach my kids
kita juga, saya dan suami belajar everyday, nomor 1 adalah gratitude. Dari bangun tidur, simple, maksudnya gini, waktu saya dalam keadaan gak ada uang sama suami saya, waktu saya lagi bangkrut banget, yang kita lakukan, kita saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa pas bangun tidur, tarik nafas yuk. Tuhan, this is free, thank you God, thank you for my breath. Lagi mandi, aku bisa bilangnya, Tuhan, thank you for the abundance of clean water. Aku ngebayangin kalau orang misalnya gitu lagi dalam keadaan stres, kemudian nggak punya uang, terus dia jalan di tengah tol, terus dia macet, dia maki-maki, dia marah, it's not gonna solve anything. So aku belajar begini, aku memikirkan, wow, ini jalan ini dibangun bertahun-tahun oleh ratusan orang, bahkan tidak sedikit yang mati. Kita udah tinggal enak, kita duduk lewatin, sambil macet terus kita ngeluh, gitu loh. Jadi aku belajar untuk kayak gitu, bagaimana proses beras itu, so aku everything kita bisa syukurin. Aku ngelihat ini, kayak aku dalam keadaan susah gitu ya. Aku ngelihat ini, Tuhan thank you, aku punya mata yang bisa melihat. Karena gini, firman Tuhan katakan kepada siapa yang memiliki, kepadanya akan diberi dan diberikan kelimpahan. Tapi barang siapa tidak memiliki, apa yang ada daripadanya akan diambil. So aku percaya waktu kita bersyukur akan apapun yang kita miliki akan diberi lagi lebih lagi sama Tuhan. Puji Tuhan. Dahsyat. Betul. Kalau Novita, silakan. Nggak jauh beda sih. Aku juga mempraktekkan, apalagi recently aku belajar untuk menahan anger ya, emosi. Karena memang sekarang ini dunia semakin jahat. Jadi ketika ngelihat sesuatu aja aku tuh, ya ampun, gitu. Itu aku lagi ini pasti cerita Instagram emosi. ini. Ikutan emosi gitu. Jadi puji Tuhan itu di haters ya? Bukan. Oh, bukan haters. Mengenai itu yang kemarin itu, yang itu gitu. Jadi ikut-ikut gitu. Terus aku belajar untuk berhenti dari situ karena lambat laun karakter kita tuh jadi rusak gitu loh. Dengan kalau entertain itu terus. Iya, dengan terus aku belajar gini. Hidupku bukan diatur oleh perkataan orang lain, tetapi oleh kehendak Tuhan. Jadi aku juga mau belajar untuk setiap saat, setiap menit, setiap detik tuh bersyukur. Mensyukuri semuanya dan lebih baik bersyukur, lagi marah pun coba bersyukur. Dan aku praktekkan itu enak banget. Ketika aku lagi sedih, lagi emosi, aku baca Alkitab, dengar Alkitab, itu enak banget. Dan itu nggak mudah melakukan itu. Tetapi pas dipraktekin akan menjadi satu kebiasaan. Awesome. Daripada mengeluh. Wow, ini Kartini modern yang luar biasa nih ya. Luar biasa. Nah pemirsa, sebelum kita break sejenak ada kesaksian dari doa yang sudah terjawab ya. Yang beberapa saat yang lalu orang ini minta bantuan doa, setelah kami doakan mengirimkan kembali SMS dan berkata, puji Tuhan, terima kasih kepada tim doa Good News. Sebulan yang lalu saya berhutang untuk uang sekolah anak saya dan saya sudah kebingungan. Namun sekarang doa saya telah dikabulkan. Saya sudah dapat menyelesaikan semuanya. God bless you. God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. The nature of business of a woman is to help her husband, menolong daripada suaminya. Satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Kita tiba di segmen terakhir Kartini Modern di Good News program. Ya, langsung pada Daniel. Good, mari kita lihat firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan tetapi tahukah pemirsa sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya, Tuhan selalu berkata bahwa ciptaannya itu baik. Tetapi hanya satu saja Tuhan berkata bahwa ciptaannya tidak baik, yaitu pada waktu setelah Tuhan menciptakan laki-laki. Nggak percaya? Mari kita lihat firman-Nya. Kejadian pasal yang kedua ayat 18.
Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Nah loh, benar kan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketidakbaikan di sini yang Tuhan lihat di dalam kehidupan Adam adalah pada waktu dia seorang diri. Memang benar pemirsa sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, semestinya tanggung jawab Adam itu besar sekali, ya. Tuhan menyuruh Adam untuk memberikan satu, ya, nama daripada seluruh hewan yang ada, yang saudara dan saya kenal, yang pernah kita tahu, baik yang sudah musnah ataupun yang belum musnah sampai dengan hari ini ada. Nah, coba bayangkan, tiba-tiba suatu kali dia berpikir, kenapa hewan-hewan ini punya pasangannya, tetapi kenapa saya nggak punya pasangannya? Kemudian saya percaya dia kemudian berdoa dan meminta kepada Tuhan, bertanya di dalam kebingungannya karena dia tidak melihat satu orang pun yang sepadan. Sepadan itu serupa dengan dia, gitu ya. Saya pernah ceritain kepada anak saya ini, gimana kalau misalnya anak saya bertanya, kenapa Adam nggak menikah dengan atau kawin dengan hewan? Saya tanya gini kepada dia, kamu bisa bayang nggak kalau Adam menikah dengan gajah yang gede itu, gitu ya? Kalau misalnya gajahnya kemudian nggak sengaja nginjek si Adam, kan mati tuh, ya. Atau yang kedua, kalau si Adam itu kemudian menikah dengan harimau, gimana kalau misalnya lagi berantem tuh, ya, lagi marah, karena suami istri kan lagi marahan itu bisa berantem, bisa ribut gitu ya. Nah kalau misalnya Adam menikah dengan harimau, dicakar gitu kan, hancur, digigit, mati dia gitu ya. Jadi di dalam ketidakpengertiannya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua hewan ini luar biasa, tetapi tidak ada satupun yang serupa dengan saya sebagai manusia. Saya nggak bisa ngomong dalam bahasa mereka, dalam pemikiran nggak sama. Dan kemudian Tuhan buat Adam tidur, dan di dalam tidurnya Adam kemudian Tuhan ambil tulang rusuknya, dan di sanalah Tuhan berkata, tidak baik kalau kamu seorang diri saja. Dan makanya Tuhan menciptakan seseorang yang sepadan dengan dia. Kata-kata penolong ini di dalam bahasa Ibrani artinya adalah ezer. Nah, kata-kata ezer ini biasanya dipakai di dalam ayat firman Tuhan, itu sebutan bagi penolong, yang dalam arti kita tahu bahwa penolong yang sejati adalah Tuhan. Yaitu pada waktu misalnya bangsa Israel lagi kalah perang gitu ya, kemudian bagaimana Tuhan menolong mereka. Nah, sifat Tuhan yang penolong pada waktu menolong orang Israel keluar daripada kalah perang ini, itulah ezer. Jadi sampai sehebat itulah diartikan bahwa sebagai penolong Tuhan itu adalah menjadikan wanita ini sifatnya menyerupai sifat Tuhan yang suka menolong, yang nature-nya, the nature of business of a woman is to help her husband, menolong daripada suaminya, ya. Di mana yang lemah itu mendapatkan kekuatan. Saya melihat diri saya sebagai seorang laki-laki, saya tidak bisa seperti ini tanpa adanya istri saya. Saya nggak mungkin bisa efektif gitu ya di dalam mengelola anak-anak, di dalam mengelola pelayanan, dalam mengelola kehidupan saya. Saya bersyukur sekali saya diberkati oleh Tuhan seorang istri yang cakap gitu ya. Dan saya percaya Anda pun sebenarnya sudah diberkati oleh Tuhan seorang istri yang cakap. Oleh karena itu para suami, saya berkata kepada Anda yang menyaksikan, penolong ini artinya kita tahu bahwa penolong ini bukan cadangan, bukan ban serep. Kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir kalau gua nggak perlu istri, nggak usah tahu deh masalah laki, masalah cowok. Lu siapa? Lu nggak ngerti gitu ya. Ini masalah saya. Kita nggak bisa seperti itu. Saya harus sharekan kepada istri saya apa yang Tuhan katakan kepada diri saya. Beban-beban apa yang saya hadapi. Dan saya yakin kalaupun Anda adalah seorang pengusaha, Anda seorang artis pun yang terkenal sekalipun, Anda seorang arsitek, seorang dokter, jangan lupa untuk berkomunikasi dengan istri Anda ataupun istri sama nih. Tadi hari ini kita belajar dari ada dua orang diva yang luar biasa. Penundukan diri seorang wanita tentunya nggak gampang. Nah, tahu kodrat Anda sebagai wanita dan kita tahu kodrat kita sebagai laki-laki. Kita nggak bisa. Memang secara struktur hukumnya Tuhan laki-laki adalah kepala, istri adalah penolong. Tetapi kita sebenarnya di mata Tuhan ini sepadan gitu, sama. Sepadan ini artinya memiliki kesetaraan, kesamaan gitu ya. Kesepadanan dalam hal kehidupan ini sehari-hari. Dan kita bisa matchmaken atau bisa sepadankan cara pandang yang berbeda. Saya bersama dengan istri saya, kami kenalnya sangat lama sekali pemirsa sekalian ya. Kami kenal dari kecil gitu ya. Tetapi kami dibesarkan dari latar belakang keluarga yang totally different gitu ya. Cara berpikir nggak sama. Kesukaan makanan juga nggak sama gitu ya. Selera musik mungkin juga nggak sama. Warna juga mungkin nggak sama. Nah ini kesepadanan bisa disetarakan pada waktu suami istri mau berkomunikasi gitu ya. Jadi ini sangat perlu sekali untuk kita mengerti. Kemudian yang terakhir, Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan punya rencana yang sangat besar. Oleh karena itu saya berkata kepada Anda, mungkin pada saat-saat ini
Kadang-kadang dalam kehidupan itu ada yang namanya kesukaran dalam kehidupan. Nah, saya berdoa biarlah di tengah-tengah kesukaran kehidupan ataupun berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sedang berikan kepada Anda, percayalah ada rencana Tuhan yang besar. Saya berdoa, saya ibaratkan gini. Bayangkan istrinya Nuh. Seseorang istri biasanya tidak dikenal oleh banyak orang. Dikenal sebagai nyonya daripada nama suaminya. Ibu daripada nama anak-anaknya. Seringkali ibu atau wanita itu mudah sekali dilupakan. Tetapi saya berdoa, biarlah Anda, para wanita, Kartini-Kartini modern di abad 21 ini, Anda bisa mengambil peran seperti istri Nuh yang memberikan dorongan kekuatan kepada suaminya. Yang berani untuk menjadi lem pengikat antara perbedaan cara pandang daripada suami dengan ketiga anak dan ketiga menantunya. Tidak dimasalahkan antara lagi masalah laki-laki, perempuan, mertua, menantu. Itu semua masalah yang pasti selalu akan ada. Tetapi mari kita lihat panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan mau memakai kehidupan keluarga Anda untuk menjadi berkat, menjadi dampak buat dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maukah Anda, para Kartini modern dan juga para suami-suami, pada zaman ini kita bersatu padu bersama dengan istri kita. Melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap pemirsa saat ini. Terutama mereka kaum perempuan Tuhan. Mereka yang tahu, Engkau yang tahu bahwa di dalam kehidupan mereka ada banyak tantangan, pergumulan yang sangat besar dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau lawat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga biarlah ada pemulihan di dalam keluarga. Hubungan suami istri, hubungan-hubungan ini Engkau pulihkan. Sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, mustahil. Tetapi bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan setia dan Tuhan menyertai keluargamu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan kami percaya bahwa episode ke depan akan memberkati Anda. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati.